Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube Rino Nurse. Baik, saya akan mencoba melakukan analisis bivariat yang disebut dengan uji chi-square. Sebelum video ini berlanjut, jangan lupa nonton sampai selesai, jangan di skip. Video ini sangat gratis. Jika ingin video ini lebih berkembang lebih baik, mohon subscribe, like, comment, and share-nya. Semoga video-video ini yang saya membuat para mahasiswa atau peneliti menjadi memahami terkait konsep analisis bivariat. Sebelum saya akan melanjutkan tutorial bagaimana uji chi-square ini menjadi lebih gampang, mudah, dan cepat. Sebelum saya akan mencoba melakukan tutorial uji chi-square, saya sedikit menjelaskan beberapa poin. Yang pertama terdiri dari uji chi-square. Sebelum uji chi-square kita sudah saya jelaskan video yang di atas, yaitu terlakukan univariat, yaitu uji normalitas. Silakan nonton di YouTube sebelumnya. Kalau kita nggak nonton di YouTube sebelumnya akan tidak berkaitan dengan uji chi-square. Karena apa? Saling berkaitan antara analisis bivariat sebelumnya dengan analisis uji normalitas ataupun uji-uji yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit, ada beberapa poin terkait tentang uji chi-square. Nah, ini pengertian dari uji chi-square atau disebut dengan chi-square kuadrat. Ya, disebut adalah salah satu uji komparatif non parametris. Maksudnya apa nih dengan terkait non parametris? Yang biasa dilakukan pembahasan dari terkait ordinal apapun kategori yang biasa yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan komparatif secara parametriknya. Nah, ini skala kuadrat dari data kedua variabel adalah terdiri dari nominal. Apabila dari dua variabel dan ada satu variabel dengan skala nominal, maka uji chi-square yang terunjuk dari uji pada derajat yang terendah. Maksudnya, uji chi-square ini adalah melihat terkait ada dua variabel. Terdiri dari variabel ini yang mana yang paling pengaruh. Ya, biasanya ada dua variabel. Kalau satu variabel nggak bisa. Kalau dua variabel melihat hubungan terkait tentang terkait variabel A dan variabel B, kira-kira variabel A ini mempunyai hubungan erat atau tidak hasil didapatkan. Ya, lanjut. Nah, uji chi-square ini adalah merupakan uji parametris ya, yang sebut saya tadi. Yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah yang pertama adalah frekuensi responden ataupun sampel yang kita lakukan. Besarnya berapa, jumlahnya berapa, silakan masing-masing dengan hasil ukurnya ataupun rumus yang didapatkan. Dari beberapa uji ini dapat dilakukan, ada poin pertama. Nah, kita melihat tidak ada selnya, ada frekuensi kenyataan disebut dengan aktual ataupun count F whole sebesar 0 ya. Yang kedua adalah apabila dalam bentuk tabel kontingensinya 2 kali 2 ataupun tabel 2 kali 2, jika didapatkan satu sel, maka frekuensi harapan disebut dengan expected-nya count kurang dari 5. Biasa dilihat di hasil tersebut. Yang ketiga adalah apa bentuk tabel dari 2 kali 2, misal atau 2 kali 3, maka jumlah selnya frekuensi harapan tidak kurang dari 5 ataupun lebih dari 20%. Ya, itu yang biasa yang di hasil chi-square tersebut. Nah, biasa ngambil keputusan, ini yang biasanya fenomena-fenomena yang terjadi para mahasiswa. Nah, biasanya memaksa para mahasiswa melihat kira-kira ada hubungan atau tidak. Kebanyakan data-data ini harus dihubungkan. Tidak ada hubung pun nggak masalah. Nah, sebelum kita membahas itu, jika dikatakan kurang dari 0,05, maka artinya adalah HO ditolak dan HA diterima. Intinya ada
hubungan dari variabel tersebut. Kalau lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HH ditolak. Intinya tidak ada hubungan. Nah, terkait dengan hasil penelitian didapatkan biasanya pada mahasiswa ataupun para dosen pemula atau peneliti pemula. Ini biasa fenomena yang terjadi seluruh di kampus Indonesia. Kebanyakan mereka menghubungkan. Bagaimana ini bisa menjadi hubungan? Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau tidak ada hubungan, berarti kita menjelaskan di pembahasan bagaimana kenapa variabel A dan B ini tidak saling berhubungan. Ya, maka didasarkan dasar teori-teori, penelitian, masalah di lapangan, kuesioner itu, maka peneliti harus menjelaskan masalah dari poin-poin tersebut. Itulah gunanya penelitian membahas dalam penelitian. Sangat penting itu, ya. Baik, jika ada pertanyaan silakan mohon di komen. Saling berbagi ilmu, sharing, ya. Saya sini hanya berbagi sharing, sedikit ilmu saya berikan, tidak banyak. Mungkin para sejawat ataupun para mahasiswa yang didapat dalam kesulitan boleh sharing kita di sini. Baik, itu sekian sedikit aja saya sampaikan beberapa poin dari uji chi-square. Nah, biasanya sebelum uji chi-square kita akan melakukan penginputan ataupun penelitian sampel-sampel yang kita kumpulkan, sudah kita saring, sudah kita melihat dari kuesioner tersebut, maka kita masukkan dalam di SPSS tersebut ataupun di data. Baik, kita akan mencoba hasil ataupun proses tutorial SPS dengan uji chi-square. Oke, jangan lupa nonton sampai selesai. Baik, kita akan mencoba tutorial bagaimana langkah-langkah proses dari uji chi-square yang dilakukan pada peneliti. Sebelum saya akan memproses langkah-langkahnya, saya akan menjelaskan dari variabel, ya. Cuman kita bahas dua. Maka yang penting adalah yang pertama kuesioner, berapa jumlah pertanyaan. Lalu dilakukan total, ya, berdasarkan masing-masing variabel atau yang pakai min, tergantung dasarnya. Kalau sini akan saya pakai kategori total, ya. Makanya saya bilang buruk ataupun baik, tergantung masing-masing hasil ukurnya masing-masing. Nah, kalau yang ini saya akan pakai yang dukungan, itu yang 3, berarti ada 3 kategori, rendah, cukup, tinggi. Nah, itu yang biasa yang saya lakukan. Nah, jadi kita input berdasarkan poin-poin yang di variable view. Saya tidak jelaskan lagi sebelum YouTube-nya. Silahkan nonton yang langkah-langkah di awal proses penginputan di variable view. Nah, inilah kita melakukan uji chi-square berdasarkan kategori ataupun sudah dibuat dengan total, baru kita lakukan kategori. Nah, masing-masing itu kita lakukan penginputan lalu ditotalkan atau dilakukan uji normalitas atau berdasarkan persen. Tergantung variabelnya masing-masing, boleh pengetahuan berdasarkan persen ataupun skala ukurnya baik, cukup, dan sedang. Yang ini saya pakai berdasarkan ada 2 kategori dan 3 kategori. Baik, kita akan mencoba terkait hasil analisisnya ataupun proses SPSS data, ya. Kita jangan lupa analisis deskriptif statistik, ya, cross tab. Nah, tadi saya sudah mencoba, kita ulang, ya. Jadi yang variabel independen kita pindah ke atas ke row. Variabel dependen, ya, yang sudah kita ambil, sudah dikategorikan, ya, dikategorikan. Bukan total ataupun hasil, tapi yang sudah dikategorikan baik dan kurang baik. Oke, pindah ke kolom. Lalu statistik. Kita klik, biasanya sini kosong, saya klik chi-square, continue.
lalu klik cell. Biasanya cell di sini row kosong, kita checklist. Oke, continue, baru klik oke. Nah, ini hasil uji chi-square yang didapatkan. Sampelnya adalah berjumlah 93. Ya, ini data missingnya tidak ada, berarti data yang mungkin yang nyelip gitu ya. Nah, ini ada tabel 3x2 ataupun 2x3. Ini 3, ini 2 ya. Ini hasil contoh dari dukungan yang rendah terhadap kriteria kualitas hidup yang buruk didapatkan jumlah 15. Frekuensi dijumlahkan persen didapatkan 7,14%. Lalu terhadap dan seterusnya ya, ini hasil frekuensi. Tapi tidak terpenting ini, yang ini saya akan baca yang sini. Nah, ini terkait tentang uji chi-square. Uji chi-square ini biasanya kita melihat biasa ada continue correlation ya. Continue. Karena sini tabelnya 2x3, bacanya di persen chi-square didapatkan 0,04, berarti ada hubungan. Nah, seperti itu. Kalau tabelnya biasanya di sini ada 2x2 ataupun Fisher-Extat-nya 2x3 ada tambahan sel. Biasanya kita pakai Fisher-Extat. Sini biasanya ada, tapi sini nggak ada. Ya, atau yang kalau normalnya 2x2 kalau tidak ada sel itu biasanya di continue correlation ya, biasa di sini sampai sini tidak ada. Silakan di pemahaman di buku-buku lain tentang pembacaan chi-square-nya. Karena ini 2x3 cuma di persen chi-square di sig to side ya, 0,04. Ini bukan 0,44 tapi 0,004 ya. Yang kita ada hubungan kurang dari 0,05. Baik. Sekian, terima kasih untuk proses langkah-langkah yang mudah dan gampang. Tergantung bagaimana proses codingnya. Perhatikan kuesionernya kira-kira apakah sudah layak atau tidak. Yang penting adalah sudah dilakukan pengolahan data yang baik dan benarnya. Terima kasih, mohon sekian. Itu cukup pembahasan tentang pengolahan data dari uji chi-square. Semoga video ini sangat bermanfaat bagi para semua pejuang skripsi ataupun yang lagi proses hasil penelitiannya, bagaimana proses langkah-langkah ini uji chi-square dengan baik. Biasanya dilakukan pada mahasiswa ataupun peneliti pemula. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mungkin kita sharing aja di komentar. Jika ada salah kata ataupun video ini kurang menarik ataupun kurang, mohon maaf dalam proses penyempurnaan dalam konten-konten ini. Saya akhirin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.